Operasi Pedang Al-Quds jadi babak baru perang Palestina versus Israel menyatukan banyak kekuatan. Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Hamas Palestina mengatakan operasi Pedang Al-Quds dilaksanakan untuk membuka babak baru dalam perang melawan rezim Israel. Operasi tersebut tentu saja untuk membela warga Palestina dari kependudukan brutal rezim Israel. Ismail membuat pernyataan itu dalam sebuah upacara yang diadakan pada Minggu untuk memperingati ulang tahun pertama operasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa Gaza dan kelompok perlawanan yang mencabut pedang dari sarungnya menargetkan bagian terdalam dari rezim Israel. Operasi Pedang Al-Quds adalah titik balik dalam perang melawan musuh Zionis dan membuka babak baru dalam perang. Itu adalah pertempuran yang komprehensif dan multidimensi, yang dampaknya tidak terbatas pada Palestina tetapi menyebar ke seluruh wilayah dan bahkan mempengaruhi komunitas internasional, kata Hania. Pemimpin Hamas juga menambahkan bahwa inisiatif yang dilakukan Brigade Al-Is ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok perlawanan lainnya dengan meluncurkan operasi Pedang Al-Quds untuk menghancurkan keamanan musuh Zionis. Kata dia, melalui operasi tersebut, kelompok perlawanan membawa perang ke wilayah yang diduduki Israel dan menargetkan setiap inci dari tanah yang diduduki rezim, termasuk operasi intelijen mereka, rudal dan pesawat tak berawak milik rezim. Operasi Pedang Al-Quds memperkenalkan elemen-elemen baru pada keseimbangan kekuatan strategis bangsa Palestina. Dikatakannya pula bahwa operasi itu menyatukan bangsa Palestina dan menghilangkan hambatan geografis di dalam wilayah Palestina kuno. Israel mengorbankan perang terakhirnya pada Gaza pada tahun lalu, namun gerakan itu menghadapi reaksi keras dari kelompok-kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza, khususnya Hamas yang meluncurkan ribuan roket ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel sebagai tanggapan. Di tempat lain dalam sambutannya, Haniah memperingatkan Israel tentang pengorganisasian parade lain, dalam hal ini pawai bendera oleh pemukim sayap kanan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Timur yang diduduki. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh diizinkan untuk menodai Masjid Al-Aqsa atau menyerang warga Palestina di jalan-jalan di Quds, tapi barat dan juga wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras parade yang dilakukan oleh Israel tersebut. Itu adalah merupakan bentuk provokatif, agresif, dan juga merupakan bagian dari integral dari perang terbuka dalam Al-Quds, warganya, dan juga dalam kesuciannya. Ia juga menambahkan bahwa keputusan itu akan mengakibatkan pelanggaran, provokasi, kejahatan, dan sabotase yang disengaja atas upaya untuk menekankan situasi di seluruh wilayah pendudukan. Melansir dari Press TV disebutkan bahwa baru-baru ini terjadi peningkatan kekejaman oleh Israel terhadap Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa di kota suci Al-Quds yang diduduki. Marah oleh kebiadaban Israel, sekelompok perlawanan Palestina telah mengintensifkan operasi mereka di seluruh wilayah pendudukan. Konflik meningkat, Brigade Al-Quds tembakkan roket-roket ke Yerusalem dan tidak berhasil dicegat semua oleh Iron Dome. Brigade Al-Quds mengatakan telah menembakkan roket-roket ke Yerusalem dari jalur Gaza ketika konflik antara Palestina dan Israel memasuki hari ketiga. Brigade Al-Quds, sayap militer Hamas, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menembakkan roket-roket ke kota itu tidak lama setelah sirene serangan udara diaktifkan dan ledakan terdengar, menandai pertama kalinya Yerusalem menjadi sasaran dalam putaran pertempuran ini. Sirene serangan udara terdengar di daerah Yerusalem pada hari Minggu, kata tentara, ketika gerilyawan di jalur Gaza terus melakukan baku tembak dengan Israel tanpa henti. Wartawan AFP di Yerusalem mendengar dua ledakan tak lama setelah sirene, dengan laporan awal menunjukkan dua proyektil dari Gaza juga menyerang kota lainnya. Hal ini membuat panik seluruh warga Israel yang berada di sana.
Ratusan orang berlarian dari rumah mereka mencari perlindungan. Kini mereka terlihat seperti orang Palestina yang biasa diserang oleh pasukan IDF. Sebelumnya, kementerian telah menyebutkan jumlah orang yang tewas pada kejadian itu mencapai 32 orang. Namun, kementerian lebih lanjut menurunkan jumlahnya menjadi 29. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 253 orang telah terluka sejak permusuhan dengan Israel Palestina pecah. Hamas kembali bangun terowongan pabrik dan gudang senjata di Gaza. Israel cemas. Tentara Israel ketar-ketir mengetahui Hamas telah membangun kembali kekuatannya di Gaza pada Rabu kemarin. Associated Press melaporkan tentara Israel merilis citra udara dan peta yang menunjukkan tanda-tanda terowongan, pabrik dan juga gudang senjata baru di wilayah itu. Lokasinya berada di sekitar Universitas Al-Azhar, pabrik Pepsi, masjid dan fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta rumah sakit di Gaza. Seperti diketahui, Israel dan Hamas merupakan musuh bebuyutan dalam 1,5 dekade terakhir. Kedua kubu berperang 4 kali, tidak termasuk pertempuran kecil, sejak Hamas merebut kendali atas jalur Gaza pada tahun 2007. Dalam konflik besar teraktual pada Mei 2021, PBB menyebut sekitar 260 warga Palestina dihabisi, lebih dari setengahnya adalah sipil dan puluhan ribu orang mengungsi, dan Israel harus bertanggung jawab atas hal itu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Israel gagal mencegah korban dari sipil selepas menyerang target tanpa tujuan militer yang jelas itu.